bersama aku Uci di Dapur Mom Uci. Hari ini aku ingin membagikan resep tentang brulee bomb. Disimak bahan-bahannya ya. Aku menggunakan setengah dari bawang bombay dan 250 cc susu cair, boleh merek apa aja ya teman-teman. 5 sendok makan tepung terigu, aku pakai tepung terigu Bogasari. 1 sendok teh garam halus, 1 sendok teh kaldu jamur, atau kalau kalian pengen pakai kaldu lain boleh ya teman-teman. 4 lembar daging asap. Nah, ini dia intinya. Aku pakai beef bolognese dari Tin's Kitchen. Ini mengandung daging sapi yang asli ya teman-teman. 2 sendok makan margarin untuk menumis. Aku pakai setengah pack keju parut dan setengah pack keju cepat leleh sensasi mozzarella dan cheddar dari Emida Mozza. Next aku pakai juga 125 gram tepung roti, boleh merek apa aja ya teman-teman. Dan untuk toppingnya aku pakai 2 sendok makan mayonnaise dan 3-4 saset sambal atau saus saset ya teman-teman. Aku juga pakai 2 butir putih telur untuk balurannya nanti ya teman-teman. Minyak goreng untuk menggoreng brulee bombsnya nanti. Oke deh, kita mulai cara masaknya ya teman-teman. Kita iris-iris dulu bawang bombaynya. Kita iris sampai tipis-tipis dan kita bentuk seperti kotak-kotak begitu ya teman-teman. Lalu kita sisihkan sebentar dan kemudian kita lanjut untuk memotong dan mengiris-iris tipis daging asap. Kita bentuk seperti kotak-kotak juga ya teman-teman. Atau kalau kalian lebih suka dagingnya diganti menjadi sosis atau chicken nugget juga boleh ya teman-teman. Itu terserah sama kita aja. Selanjutnya kita parut dulu kejunya ya teman-teman. Nah, untuk keju mozzanya kita bagi menjadi 2 bagian. Kemudian akan kita potong-potong seperti kotak-kotak begitu ya teman-teman, agar lebih mudah dalam pengisian brulee-nya nanti. Keju ini akan membuat sensasi rasa ketika kita menggigit brulee bombsnya nanti teman-teman. Selanjutnya kita siapkan tepung panir di dalam mangkuk agar memudahkan kita dalam proses baluran nanti ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan memulai untuk membuat adonan brulee-nya ya teman-teman. Kita panaskan dahulu margarin. Setelah panas, kita akan mulai memasukkan bawang bombay dan kita masak hingga harum ya teman-teman. Setelah bawang bombay harum dan terlihat layu, kemudian kita masukkan bumbu Tin's Kitchen beef bolognese-nya sekitar 5 sendok makan ya teman-teman. Dan kita tumis beef ini sampai berubah warna ya teman-teman. Setelah daging beefnya terlihat matang, kemudian kita lanjutkan dengan memasukkan daging asap yang sudah kita cincang-cincang tadi ya teman-teman. Kita tumis juga sampai rata dan matang. Kita menumisnya menggunakan api yang kecil saja ya teman-teman. Sambil menunggu tumisannya matang, kita siapkan dahulu tepung terigu yang kemudian kita cairkan dengan menambahkan sebagian dari susu cair ya teman-teman. Kita larutkan tepung terigu dengan susu cair sampai benar-benar larut dan tidak menggumpal ya teman-teman. Nah, setelah dagingnya matang, kita akan memasukkan susu cair, kemudian mengaduk rata perlahan-lahan saja sampai semuanya benar-benar rata dan mengental ya teman-teman. Kemudian kita akan menambahkan garam dan kaldu jamur ya teman-teman. Oh iya, kalian boleh kok menambahkan kaldu apapun yang kalian suka. Ini hanya berpengaruh pada rasa ya teman-teman. Setelah semuanya rata dan teraduk dengan sempurna, kemudian kita akan menambahkan keju parutnya ya teman-teman. Kita akan mengaduk terus hingga keju parutnya larut dan menyatu dengan bumbu-bumbu lainnya. Ketika kejunya sudah menyatu dengan bumbu-bumbu lainnya, adonan akan terlihat lebih kental ya teman-teman.
Dan setelah itu kita akan memasukkan larutan tepung dan kita akan mengaduknya sampai benar-benar mengental dan matang ya teman-teman. Terlihat dari adonannya yang benar-benar akan menggumpal dan matang. Nah, ini dia penampakannya teman-teman. Adonannya benar-benar kental sehingga nanti kita benar-benar mudah untuk membentuknya ya teman-teman. Setelah agak dingin, kita akan pindahkan adonannya ke dalam mangkuk sehingga nanti kita akan mudah untuk membentuknya. Nah, ini dia tahap pembentukannya teman-teman. Pertama-tama kita akan mengambil 1 sendok adonan, kemudian kita pipihkan dan kita masukkan 1 buah keju mozzarella, kemudian baru kita bulatkan ya teman-teman. Aku menggunakan 2 buah sendok agar mudah untuk membentuknya ya teman-teman. Selanjutnya adonan kita akan celupkan ke putih telur dan kita gulingkan dengan rata. Kemudian kita masukkan ke dalam tepung panir dan kita gulingkan untuk menaburi tepung panirnya secara rata ya teman-teman. Setelah tepung panir benar-benar rata, kita rapikan adonan menggunakan tangan dan kita bentuk lebih bagus lagi untuk bentuk bulatannya ya teman-teman. Kemudian kita akan taruh adonan yang sudah kita bulat-bulatkan tadi ke dalam 1 buah wadah seperti ini ya teman-teman. Dan kita selesaikan semua adonan sehingga terbentuk bulat-bulatan seperti ini ya teman-teman. Nah, udah selesai deh. Oh ya, dalam 1 adonan kita bisa dapat 18-20 butir loh teman-teman. Dan kemudian kita akan menyimpannya di dalam freezer selama lebih kurang 3-4 jam sampai adonannya set ya teman-teman. Nah, setelah adonannya set, sekarang kita panaskan minyak untuk menggoreng. Setelah minyaknya benar-benar panas, kita menggunakan api yang sedang cenderung kecil ya teman-teman. Kita masukkan brulee bombsnya dan siap untuk digoreng hingga kecoklatan ya teman-teman. Jangan lupa untuk dibolak-balik brulee bombsnya. Dan oh iya teman-teman, apabila brulee bombsnya dalam keadaan frozen, sebaiknya kita biarkan dulu di suhu ruang baru kita goreng ya teman-teman, agar tidak terjadi letupan pada minyak panas. Nah, kalau udah mulai kecoklatan dan udah kita bolak-balik rata, kita akan mulai mematikan apinya dan mengangkat serta meniriskan brulee bombsnya ya teman-teman. Nah, kalau udah matang penampakannya seperti ini ya teman-teman, dan udah boleh ditiriskan ya. Kita boleh meniriskannya agak lama agar sisa-sisa minyak yang ada di brulee bombsnya benar-benar udah tidak ada lagi ya teman-teman. Nah, selesai deh. Sekarang kita sajikan ya teman-teman. Kita siapkan daun selada sebagai penghiasnya dan kemudian kita tata di dalam piring ya teman-teman. Dan untuk toppingnya kita boleh menambahkan mayones keju, mayones original dan sambal saset teman-teman. Sekarang waktunya kita mencoba. Dan rasanya mantul banget teman-teman. Recommended, kalian harus coba ya. Oh iya, buat teman-teman yang ingin menjadikan ini sebagai ide bisnis, boleh banget. Kalian boleh banget menggunakan kotak cantik seperti yang aku punya ini dan menyusunnya 6-10 pieces dalam satu kemasan. Kemudian menambahkan mayones dan saus sambal biar terlihat cantik ya teman-teman. Setelah itu ditutup dan beri label. Juga kalian bisa mengemasnya dalam bentuk frozen ya teman-teman. Jadi buat yang suka frozen bisa juga kalian jual dalam bentuk frozen. Oke teman-teman. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian semua ya teman-teman. Tetap dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe teman-teman.